韩语课，欢迎你们来到12年级。今天你们已经12年级了，恭喜你们。那我们今天要上新的课。Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Senang sekali kita bertemu lagi di pembelajaran bahasa Mandarin hari ini. Selamat, kalian sudah berhasil menempuh 1 tahun yang penuh perjuangan. Sekarang kita akan masuk di kelas 12, yang artinya bahwa pelajaran yang akan kalian pelajari Yue Lan akan semakin lama semakin sulit. Tapi saya percaya dengan kerja keras, 你们一定可以。好的，那我们今天要上KD 3.1. Kita akan mulai dengan KD 3.1. Yang pertama harapan atau doa, dan yang kedua adalah ucapan selamat atas prestasi. Untuk keterampilannya nanti kalian akan diminta untuk memproduksi teks interaksi lisan dan tulis sederhana yang melibatkan tindakan mengucapkan dan merespon ungkapan harapan atau doa dan ucapan selamat atas suatu prestasi. Nah, sebelum kita mulai, kalian akan saya beri beberapa contoh. Misalnya mengucapkan selamat. Ada banyak sekali ucapan selamat yang kalian sering dengar, sering kalian pakai. 你们常用，就是第一 misalnya selamat ulang tahun. Ya, saya rasa kita sudah pernah belajar ini ya. 祝你生日快乐. Kemudian kelas 11 dulu kita sudah pernah belajar tentang hari-hari besar seperti baik di Indonesia maupun Zhongguo, hari-hari besar di Tiongkok. Nah, contohnya pada saat Imlek kita akan mengucapkan 祝你新年快乐 atau 春节快乐. Nah, misalnya kemudian untuk hari Natal kita pernah belajar kata 圣诞节. Nah, cara mengucapkannya juga sama. Diawali dengan kata 祝你什么什么快乐. Ya. Jadi kalau selamat hari Natal kita akan mengucapkan 祝你圣诞快乐. Nah, mari kita mulai dengan pembelajaran yang pertama. 那我们什么时候说祝贺你? Nah, kalian perhatikan di LCD yang saya warnai biru, 祝贺你, kata 祝贺. 祝贺就是 mengucapkan selamat, ya, mengucapkan selamat kepada seseorang. Nah, misalnya, kapan kita mengucapkan selamat kepada seseorang? Nah, kalian perhatikan, misalnya di gambar tersebut ada kata 毕业典礼. 毕业 itu berarti lulus, 典礼 就是penganugerahan. Jadi kita menganugerahkan penganugerahan kelulusan seseorang. Nah, kita mengucapkan selamat, ya, selamat dia lulus SMA atau lulus universitas atau lulus apapun juga. Nah, 就是毕业典礼. Kemudian ucapan selamat berikutnya yang kita bisa sampaikan kepada teman, rekan kerja atau siapapun juga, 工作提升. 工作, kata 工作kita sudah pernah belajar dan sering saya pakai. 工作 bekerja bisa kalau dia sebagai kata kerja, atau pekerjaan kalau dia sebagai kata benda. 提升 naik pangkat, ya. Jadi 工作提升 artinya apabila seseorang naik pangkat, kita juga akan mengucapkan 祝贺你, selamat ya, 祝贺你. Berikutnya 考上大学. Kata 大学 juga sering kita pelajari. 在沙拉蒂加有一个很大的大学，就是沙地亚瓦加纳. Di Salatiga ada sebuah universitas yang sangat besar, ya, atau yang paling besar, yang bernama Satya Wacana Daxue. Jadi Daxue artinya apa? Ya, betul, Daxue universitas. Kemudian kita belajar kata khao. Khao dari kata khao shi. Sudah pernah belajar juga kita di kelas 11. Khao shi berarti ujian. Khao shang daxue berarti lulus ujian untuk masuk ke universitas. Ya,
jadi misalnya kalau sekarang kalian sudah kelas 12 mempersiapkan diri untuk mengikuti SBMPTN. Nah, nanti pada saat kalian sudah melewati masa tes dan lulus untuk diterima di universitas, nah kalian berarti sudah 考上大学. Nah, pada saat itu kita mengucapkan 祝贺你, selamat. Ya. Berikutnya, 我们什么时候说恭喜 atau 恭喜你? Ya, 恭喜 ini artinya sama dengan 祝贺你, selamat juga. Jadi kenapa banyak sekali ucapan selamat, tidak hanya satu saja? Tujuannya apa? Supaya orang tidak bosan. Kalian vocab juga bertambah. Tidak hanya 祝贺你, tapi kita juga punya kata-kata lain, 恭喜你misalnya. Nah, mari kita lihat kapan kita bisa berkata 恭喜你. Yang pertama, 订婚.订婚. 婚 sudah pernah belajar juga. 婚 artinya menikah. 订 artinya ditetapkan. Nah, 订婚 berarti pertunangan. Jadi pada saat seorang teman bertunangan, kita bisa bilang, oh 恭喜你的订婚. Lalu yang berikutnya, 结婚. Nah, setelah ada 订婚, proses selanjutnya adalah 结婚. Ya, 结婚 就是 menikah. Nah, perhatikan pengucapan kata 婚, bin'innya adalah he-un, tulisannya h-u-n, tidak boleh dibaca hun, jadi bukan 订婚 atau 结婚, 不对, 错了. Kita harus membaca 婚, un dibaca un, 订婚 atau 结婚. Ya, jadi pada saat saudara, teman, kerabat, siapapun juga melaksanakan hari bahagia, pertunangan, menikah, 我们可以说恭喜你. Kalau dua orang, nah 我们就怎么说? 恭喜你们, karena dua orang. Kemudian kapan lagi kita mengucapkan selamat? 生孩子. Kelas 11 kalian sudah belajar tentang keluarga. Ada satu kata 孩子. 孩子就是 anak, ya. 生孩子 kira-kira artinya apa? Nah, 生孩子就是 melahirkan, ya, melahirkan anak. Nah, pada saat melahirkan, ada saudara, kerabat melahirkan, 我们也可以说 oh 祝贺你, 恭喜你. Nah, lalu berikutnya, ini ada hubungannya dengan kebiasaan orang Tiongkok. Nah, mungkin di Indonesia kebiasaan ini agak jarang, ya. Jadi orang Tiongkok itu punya sebuah kebiasaan dan itu dilegalkan oleh pemerintah, ya. Zhongjiang. Nah, ada yang bisa menebak dengan gambar ini? Kira-kira Zhongjiang apa? Ya, betul. Zhongjiang itu menang lotre, undian. Jadi di Tiongkok lotre itu dilegalkan. Jadi mereka memang sengaja menjual lotre. Nah, kalian bisa otak-atik nomornya. Nah, kemudian membeli kupon dengan nomor tertentu. Nah, setiap minggu atau setiap beberapa hari sekali mereka akan ada undian. Nah, pemenangnya justru Zhongjiang. Jadi pada saat seseorang memenangkan lotre, 我们也可以说恭喜你. Nah, lalu berikutnya ada kalimat 祝你成功. 祝你成功. Semoga kamu berhasil. Nah, kalian silahkan pikirkan. Kapan kalian mengucapkan ucapan selamat ini? Semoga Anda berhasil. Nah, silahkan kalian nanti jawab. Kemudian, 祝你好运. Nah, 祝你好运. Nah, kata yun ini berarti beruntung. Kalau dalam bahasa Inggris, saya rasa lebih pas, kita akan bilang good luck, ya, good luck. Jadi pada saat teman akan menghadapi ujian, menghadapi tes, kita bisa bilang, oh, 祝你好运, semoga berhasil, good luck. Nah, ada sebuah chengyu. Nah, masih ingat chengyu itu apa? Kalau kalian sudah lupa, chengyu itu peribahasa dalam bahasa Mandarin dinamakan chengyu.
Ya. Nah, orang Tionghoa itu sering dan senang sekali mengucapkan sesuatu tidak secara langsung, tapi dalam bentuk peribahasa. Banyak sekali peribahasa dalam bahasa Mandarin dengan berbagai macam arti. Nah, pada saat seseorang misalnya menempati sebuah jabatan baru atau dia pindah ke kantor yang baru, nah, mungkin seseorang akan memberikan dia sebuah pepatah. Ya, pepatahnya adalah ma tao cheng gong. Ma artinya kuda, tao berarti datang, cheng gong justru berhasil. Nah, tidak berarti kuda datang berhasil. Kita tidak bisa mengartikan satu persatu, tapi 4 karakter ini adalah satu kesatuan. Kalian masih ingat ya, Chengyu itu ciri-cirinya terdiri dari 4 karakter, ya 4 karakter. Ma, Tao, Cheng, Gong. Dan 4 karakter ini kadang tidak berhubungan, tapi kalau dia tidak dijadikan satu, dia akan mempunyai sebuah arti peribahasa. Ma, Tao, Cheng, Gong artinya pada saat dia pindah ke pekerjaan baru atau melakukan sebuah usaha yang baru, diharapkan dia akan berhasil. Jadi ini adalah salah satu contoh ucapan selamat dalam bentuk peribahasa. Nah, berikutnya ini adalah sebagai contoh saja. Jadi kalau misalnya berhubungan dengan Ma Tao Cheng Gong ini, orang Tiongkok itu suka dengan kaligrafi, ya. Nah, kaligrafi ini bentuknya persis dengan huruf ma, ya, yang berarti kuda. Jadi kalau kalian ingin menghias kantor yang baru atau usaha yang baru, silahkan tuliskan tulisan karakter kaligrafi ini dengan harapan ma tao cheng gong. Nah, ma tao cheng gong misalnya 工作 atau 事业更加顺利. Nah, ini adalah artinya dari ma tao cheng gong. 工作 pekerjaan, 事业, nah 事业 ini kata yang baru berarti bisnis atau usaha. 更加 semakin bertambah, 顺利 lancar, ya. Jadi jangan lupa pada saat kalian ingin mengucapkan selamat, tidak harus kongsi ni, cuhe ni, cenggong, tidak harus selalu seperti itu. Tapi kita juga bisa memakai peribahasa yang berarti 工作或者事业更加顺利. Semoga pekerjaan atau usahanya semakin bertambah lancar. Nah, oke. Berikutnya saya akan lanjutkan dengan misalnya cengji, ya, mendapatkan nilai yang baik. Nah, kalau kalian mendapatkan nilai yang baik, seorang teman akan lebih baik dia mengucapkan, oh selamat ya, nilainya baik, oh gongxi ni, zhuhe ni, ni de cengji很好. Nah, kita belajar satu kata yaitu cengji. Ya, cengji berarti nilai. Nah, ada 2 kata di bawah itu, silakan kalian perhatikan di bagian bawah. Yang pertama, 上学期. Nah, 学期 semester, 一学期 semester 1, 2学期, ya, semester 2. Ada 上学期, lawan katanya 上 masih ingat? 对, 下学期. 上 berarti sebelum, 下 sesudah. 上学期 semester lalu, 下学期 semester depan. Kemudian ada kata mama huhu. Mama huhu ini juga cengyu, peribahasa. Ingat ya, peribahasa terdiri dari 4 karakter. Mama huhu. Mama huhu de isi artinya biasa-biasa saja, tidak ada yang spesial. 就是mama huhu. Nah, 我们现在看句子， kita perhatikan kalimat. 我上学期的成绩马马虎虎，爸爸妈妈不太高兴. Apa artinya? 我上学期的成绩 nilaiku
semester lalu 马马虎虎，马马虎虎是不太好，不是很好，也不是juga bukan sangat jelek， ya， 就是马马虎虎。那爸爸妈妈怎么样呢？他们不太高兴， mereka tidak terlalu senang karena apa? Nilai semester lalu nilainya biasa-biasa saja, 不太好。Oke. Kemudian, nah silahkan kalian perhatikan, kita akan membuat kalimat. Ya. Nah, ini nanti tugas kalian sambil kalian perhatikan gambar di sini dan kata-kata yang ada di sini. Silahkan kalian buat kalimat sesuai dengan kata-kata yang sudah saya berikan. Nah, di situ ada gambar 两个女生, ada 2 murid perempuan. Yang pertama, 她得了9分，得了itu mendapat. 9分 saya sudah pernah mengajarkan ya, 分就是 nilai. Nah, 她得了9分. Lalu gadis yang di sampingnya, 她得了5分. Nah, silahkan kalian bikin 2 buah kalimat. Misalnya kita beri nama Anna和玛丽, ya. Anna 得了5分, 玛丽得了9分. Bisa, ya. Jadi ini contoh, silahkan nanti kalian sambil mendengarkan, sambil mempelajari, kalian menulis kata-kata yang harus kalian buat. Yang kedua, mari kita perhatikan. Nah, 大概那个孩子 anak itu 他得了几分? 他得了几分? Dia mendapat nilai berapa? 妈妈好像不太高兴, ya. 妈妈好像很生气, 很难过. 妈妈 kayaknya tidak terlalu senang, agak sedikit sedih. 看了0分, ya, mendapat nilai 0. Kita lihat kalimatnya. 妈妈很生气， ya, 妈妈很生气。为什么妈妈很生气呢？因为她的数学成绩得了0分。Ya, 妈妈很生气呀，生气 marah。因为 kenapa? Karena 她的数学成绩 nilai matematikanya mendapatkan 0分。Nah, pada saat ini 0分, seorang teman mendapatkan nilai 0分, kalian tidak boleh mengucapkan 恭喜你, 祝贺你, 那就不太好, ya. 好, kita lanjutkan. Kapan lagi kita bisa mengucapkan selamat? Oke. Yang berikutnya, ya, 幸福. 幸福 itu artinya kebahagiaan, ya, kebahagiaan. Nah, biasanya kebahagiaan itu kalau karakter ini, ya, kalian mungkin masih ingat bacanya fu, tapi dia diposisikan terbalik. Kenapa dia posisikan terbalik? Fu itu apa artinya? Fu artinya berkat. Kalau berkatnya dibalikkan, dia akan tercurah masuk ke dalam sebuah rumah. Jadi kalau kalian melihat tulisan fu itu kok terbalik ya, itu tidak karena tidak disengaja, tapi memang disengaja supaya tujuannya adalah berkatnya turun ke dalam rumah itu. Ya. Jadi misalnya pada saat pernikahan, nah kalian bisa mengucapkan祝你们幸福, ya, semoga kalian berbahagia. Ya. 他们结婚的时候, pada saat mereka menikah, 我们说祝你们幸福. Oke. Berikutnya nanti saya akan berikan bacaan, ya. Saya akan bacakan dulu bacaannya supaya sambil kalian bisa mempelajari kata-kata mana yang kata-kata sukar yang belum pernah dipelajari, atau bagaimana fa'in sejema tu, pengucapannya bagaimana. Oke, mari kita lihat bersama-sama. Bacaan yang pertama, Liu Jing, Da Wei dan
玛丽 ada 3 karakter 刘晶、大卫和玛丽。刘晶说这次考试成绩怎么样？ ada kata tanya 怎么样 ya, saya harap kalian tetap ingat kata tanya 怎么样 berarti bagaimana, menanyakan pendapat. 大卫回答还可以，还可以 ya, lumayan 不错，就是还可以。笔试90分，口试85分。玛丽说呢，你知道吗？她的成绩全班第1。刘晶考得真好，祝贺你 ，selamat ya， 祝贺你。大卫说，玛丽也考得不错。那玛丽说，这要感谢刘晶和王兰的帮助。这是第1。Mari kita lihat bacaan yang kedua, 第2的课文。玛丽、刘晶、王兰和大卫。课文里面有4个人，他们是谁呢？玛丽、刘晶、王兰和大卫。那玛丽说：“王兰，祝你生日快乐！我们送你一个生日蛋糕，祝你身体健康。” 王兰说：“谢谢。” Nah, biasanya kalau ada seseorang mengucapkan selamat, kita akan menjawab dengan kata 谢谢。那大卫说什么？这是我给你的花儿，这些花儿真漂亮。你那有事来不了。Nah, perhatikan kata le di situ. Nah, biasanya kata le kita baca le, suara kelima. Tapi kalau di depannya ada kata pu, tidak boleh dibaca pu le, tapi dibaca pu liao, ya, le i ao liao, suara ketiga di sansheng. Ya, jadi ingat-ingat, bukan dibaca lai pu le, tapi lai pu liao. 然后呢，他祝你生日愉快， ya, dia mengucapkan selamat ulang tahun. Jadi yang pertama, 祝你生日快乐. Yang kedua, 祝你生日愉快. Artinya sama, selamat ulang tahun. Nah, 谢谢大家请坐。我送你一件礼物，请收下。刘晶说：“你知道他送的是什么吗？”不知道。你打开盒子看看。啊，是一只小狗。这个小东西多可爱呀！ Nah, itu bacaan yang kedua. Oke. Nah, silahkan kalian pelajari 2 bacaan tersebut. Nanti saya akan berikan pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama sesuai dengan bacaan pertama dan kedua. Dan yang kedua nanti saya akan meminta kalian untuk membuat beberapa ucapan selamat tergantung situasi apa saja. Ya, jangan lupa diawali dengan 祝贺你, 恭喜你. Nah, kemudian tergantung situasinya apa. Biasanya kalau ucapan selamat ulang tahun, 祝你什么什么快乐, diawali 祝你 dan diakhiri dengan 快乐. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Kita akan bertemu minggu depan di waktu yang sama dan nanti saya akan kirimkan tugasnya melalui email. Tuhan memberkati. 再见。